Belum tidur kamu, Nak. Apa yang sedang kamu lihat? Ini ya, aku baru lihat-lihat gambar di komputer. Gambar apa? Coba ayah lihat. Seperti komik ya, ini gambarnya. Oh, itu gambar cerita, Nak. Gambar cerita, apa itu ya? Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang dibuat untuk mendukung sebuah teks atau bacaan. Apakah komik juga termasuk gambar ilustrasi ya? Benar sekali, Nak. Gambar ilustrasi bisa berupa komik, cergam, pamflet, kartun, dan karikatur. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Wah, aku jadi ingin buat gambar cerita ya. Baiklah Vito, sekarang kamu tidur dulu. Besok pagi ayah akan ajarkan kepadamu membuat gambar cerita. Hore! Baiklah ayah, aku matikan komputer dan segera tidur. Selamat pagi ayah. Pagi Vito, duduk sini Nak. Ayah akan mengajarkanmu cara membuat gambar cerita. Jadi begini Nak, gambar cerita merupakan contoh dari gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibuat untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi sebuah bacaan. Lalu, bagaimana cara membuat gambar ilustrasi itu ya? Perhatikan Vito, langkah dalam membuat gambar ilustrasi adalah yang pertama, kamu harus menentukan gagasan. Gagasan itu meliputi apa yang digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Jika sudah menentukan gagasan, langkah berikutnya adalah membuat sketsa. Sketsa? Apa yang dimaksud sketsa itu? Sketsa adalah rancangan gambar yang akan dibuat. Saat membuat sketsa, kamu harus hati-hati. Perhatikan tata letak dan ukuran objek gambar. Langkah ketiga adalah pewarnaan. Kamu dapat menggunakan media warna seperti cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Wah, sepertinya menarik sekali ya. Aku akan mencoba membuat gambar ilustrasi. Kalau begitu, coba kamu buat sebuah gambar ilustrasi tentang organ gerak hewan, Vito. Oke, ayah. Oh, ayah di sini rupanya. Aku sudah menyelesaikan gambarku ya. Benarkah? Coba sini Nak, ayah mau lihat. Ini ya, gambar-gambarku aku susun menjadi sebuah cerita. Bisakah kau bacakan cerita itu, Vito? Baik ayah. Hewan piaraanku. Aku memiliki hewan peliharaan, kelinci. Seminggu yang lalu, kelinciku melahirkan 3 ekor anak. Anak-anak kelinci itu masih menyusu pada induknya. Setiap hari, aku merawat dan memberi makan kelinciku. Aku memberi makan wortel dan sayur-sayuran. Dengan makanan ini, kelinci mendapat energi untuk melakukan aktivitasnya. Kelinciku aktif bergerak ke sana kemari. Kelinci bergerak dengan cara meloncat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Wah, gambar dan cerita yang sangat bagus, Nak. Terima kasih, ayah. Ngomong-ngomong soal kelinci, tahukah kamu kalau kelinci dan hewan mamalia lainnya termasuk hewan vertebrata? Hewan vertebrata? Apa itu ya? Hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Hewan vertebrata dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Pisces atau golongan ikan, reptilia atau binatang melata, mamalia atau binatang menyusui, amfibi yaitu katak, dan aves atau bangsa ayam dan burung. Berarti cara gerak hewan-hewan itu berbeda semua ya?
Benar yang kau katakan, Nak. Setiap hewan memiliki organ gerak dan fungsi yang berbeda-beda. Aku sangat penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang organ gerak hewan, Ayah. Baiklah Vito, ayo ikut ke ruang kerja Ayah. Ayah akan tunjukkan dan jelaskan dengan virtual reality. Yes, ini yang saya tunggu-tunggu, Ayah. Mengapa aku memakai kacamata seperti ini ya? Itu adalah kacamata virtual reality, Nak. Dengan teknologi itu, kamu dapat berinteraksi dengan lingkungan di dunia maya yang akan Ayah simulasikan dengan laptop ini. Wah, aku sudah tidak sabar. Ayo ya, kita mulai. Oke. Wah, aku merasa sedang di tengah hutan ya. Benar anakku, apakah kamu melihat hewan di sana? Iya ya, aku melihat kambing yang sedang berjalan. Kambing merupakan hewan mamalia yang memiliki tulang belakang. Tahukah kamu alat gerak kambing dan cara bergeraknya? Iya, aku tahu ya, alat gerak kambing adalah kaki. Kambing bergerak dengan cara berjalan. Nah, sekarang coba sebutkan semua hewan-hewan yang kamu lihat dan jelaskan alat gerak dan cara geraknya. Baiklah, Ayah. Aku melihat seekor katak, Ayah. Alat gerak katak adalah kaki. Katak bergerak dengan cara melompat. Sekarang aku melihat 2 ekor ayam, Ayah. Ayam itu berjalan menggunakan kakinya. Tunggu dulu, Ayah. Aku juga melihat seekor burung. Burung itu tampak mengepak-ngepakkan sayapnya. Alat gerak burung adalah sayap. Burung bergerak dengan cara terbang. Sekarang aku melihat seekor ular yang berjalan, Ayah. Ular tersebut berjalan menggunakan otot perutnya. Apakah ini yang dikatakan hewan melata, Ayah? Benar sekali, Nak. Wah, ada buaya juga. Buaya juga termasuk hewan melata. Buaya bergerak menggunakan kaki dan menempelkan perutnya ke tanah. Wah, menyenangkan sekali ya. Apakah masih ada lagi? Sekarang coba kamu lihat lagi. Aku melihat sebuah bacaan dengan gambar ilustrasi ikan ya. Kamu tentu masih ingat bagaimana cara mencari ide pokok dalam bacaan. Nah, sekarang coba bacalah dengan seksama dan tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Baiklah ya. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Ide pokok paragraf pertama adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan ide pokok pada paragraf kedua adalah salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Ide pokok paragraf ketiga adalah
Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Bagus sekali, Vito. Sekarang kamu sudah memahami organ gerak pada hewan vertebrata. Kamu juga sudah bisa menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Selain itu, kamu juga sudah mampu untuk membuat gambar cerita. Ayah sangat bangga padamu, Nak. Terima kasih ya, karena telah banyak mengajarkanku banyak hal.